Untuk membuktikan kemampuan menembaknya, seorang gadis naik ke tempat yang lebih tinggi. Ayahnya ikut mendampinginya. Dari kejauhan, mereka melihat zombie sedang melahap seseorang di dalam mobil. Ketika gadis itu bersiap menarik pelatuk, tiba-tiba seorang pria muncul dari belakang mobil dan menembak zombie itu beberapa kali. Gadis tersebut merasa kehilangan kesempatan. Namun, mendadak zombie lain muncul di samping pria itu. Dengan penuh tekad, dia kembali mengangkat senjatanya. Sebelum zombie itu mencapai si pria, gadis tersebut menembak. Pelurunya mengenai keduanya sekaligus. Dia terkejut melihat hasilnya. Ayahnya segera ikut menembak, dan baru pada percobaan kedua, peluru mengenai kepala zombie. Setelah itu dia berdiri, bersiap membereskan keadaan. Sementara sang gadis merasa sangat kecewa. Mereka lalu turun menunggang kuda menuruni bukit. Ayahnya menyuruh gadis itu memeriksa isi mobil. Saat didekati, ternyata pria yang terkena tembakan masih hidup. Sang ayah menjatuhkan tasnya dan menghampirinya. Sebuah buku kecil terlihat jatuh ke tanah. Ia mengambil buku itu, menyerahkannya ke tangan pria itu, dan meminta maaf. Lalu ia berkata, ia tak bisa membuang-buang peluru. Dia mengeluarkan sebilah pisau panang, menunjuk sepatu pria itu, dan bertanya apakah boleh diambil. Pria itu mengangguk, lalu ayahnya memotong dan melepas sepatu tersebut. Ketika dia mengenakan sepatu itu, tiba-tiba walkie-talkie di dalam mobil berbunyi. Dia menyuruh putrinya membereskan barang-barang dan segera pergi. Namun, gadis itu justru mendengarkan suara dari alat itu dan memutuskan bertahan. Sang ayah tidak senang dengan keputusannya hingga mereka terlibat perdebatan. Saat mereka berdebat, sekelompok pria jahat bersenjata muncul. Mereka turun dari mobil dan langsung menodongkan senjata. Ayahnya segera siaga. Setelah pemimpin mengisap rokok terakhirnya, ia meminta mereka menjelaskan apa yang terjadi. Karena kalah jumlah, sang ayah perlahan menurunkan senjata. Pemimpin itu lalu menyuruh kekasihnya memeriksa mayat pria yang ditembak. Namun ternyata ia sudah mati. Wanita itu melempar sepasang sepatu ke hadapan sang ayah. Sang ayah hanya bisa terdiam. Pemimpin kelompok tersebut sangat membenci pencuri dan tidak akan mengampuni. Tiba-tiba salah satu pria menodongkan senjata ke arah gadis itu. Situasi pun tegang, tak ada yang mau mengalah. Saat itu, seorang wanita hamil keluar dari mobil. Pria itu menurunkan senjatanya. Wanita hamil tersebut berkata, ia tak berniat menyakiti siapapun. Tetapi sang ayah memperingatkan bahwa gerombolan zombie akan segera tiba. Benar saja, kuda hitam di dekat mereka tampak gelisah. Dari arah gunung terdengar raungan, lalu ratusan zombie menyerbu mereka. Sang ayah langsung menembak, dan pemimpin kelompok itu menyuruh anak buahnya masuk ke mobil. Meski kabur tidaklah mudah, mereka pun terpaksa bekerja sama melawan zombie. Saat peluru ayahnya habis, dia dan putrinya saling bahu-membahu. Sementara itu, pemimpin kelompok mulai panik dan menembak tanpa arah. Jelas, jika mereka bertahan seperti itu, semuanya akan mati. Sang ayah segera lari ke arah mobil, masuk, lalu menyalakannya dan tancap gas. Namun, seekor zombie masih bergantung di bawah mobil. Untuk melepaskannya, sang ayah menginjak rem keras, membuat zombie terhempas jatuh. Sang gadis cepat-cepat turun untuk mengambil tas yang terjatuh. Akhirnya, mereka berhasil meloloskan diri dari situasi mengerikan itu.